penelitian kajian teks. Dan berikutnya saya akan mendiskusikan bagaimana kita mengartikulasikan data atau menuliskan data. Dan yang terakhir saya akan share pengalaman yang sangat pribadi, hal-hal yang saya ajarkan di Notre Dame, di kampus saya mengajar, dan juga hal-hal yang saya sampaikan di berbagai pertemuan terkait tulis menulis ini. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, bagaimana belajar menulis itu. Karena ada dua hal yang saya kira perlu kita ketahui bersama gitu. Belajar menulis itu bukan hanya masalah teknik. Memang betul kita bisa belajar teknik, hal-hal yang memang kita bisa pelajari, bagaimana kita menulis sesuai dengan standar penulisan akademis. Jadi mengikuti standar tulisan ilmiah kalau kita bisa menggunakan istilah itu. Tetapi di luar hal-hal teknis, hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengisi otak gitu. Apa yang akan kita tulis. Ya. Sebab kalau hanya kita tahu soal teknis, tapi tidak ada bahan untuk kita tulis, maka tidak akan pernah muncul tulisan. Jadi dua hal ini harus terjadi secara simultan. Kita punya bahan untuk ditulis, artinya kita perlu mengisi otak, dan kemudian kita tahu teknik untuk menulis. Nah, saya akan sedikit berbicara tentang yang kedua dulu, tetapi apa yang akan saya sampaikan lebih pada hal yang pertama. Nah, terkait dengan yang kedua, bagaimana menghimpun bahan atau mengisi otak, itu kan juga terkait dengan, atau yang paling utama terkait dengan seberapa benar kita membaca buku, ya, seberapa benar kita mengumpul bahan-bahan di kepala untuk kemudian dituangkan dalam tulisan. Saya dulu pernah menulis satu status yang berulang-ulang tentang kiat-kiat membaca yang dapat kita gunakan untuk menulis. Ya, ada 3 yang saya dulu diskusikan. Yang pertama adalah membaca secara aktif. Ini perlu membaca secara aktif agar kita itu bukan hanya menerima semua informasi yang ada dalam buku, tetapi bertanya. Jadi salah satu kunci dari membaca secara aktif adalah memunculkan pertanyaan. Nah, kalau kita bisa membaca secara aktif, maka gagasan yang ada dalam buku itu selalu kita pertanyakan dan akhirnya kita bisa berdialog dengan buku. Tetapi untuk bisa berdialog dengan buku, dengan penulis buku sebenarnya, walaupun penulisnya tidak hadir, kita pertama kali memang harus membaca secara aktif. Ya. Karena buku itu kan sebenarnya kumpulan ide-ide. Jadi seorang yang menulis satu buku, dia mungkin merangkum, merenungkan, membaca lebih dari 100 buku. Jadi satu buku itu rangkuman analisis dari ratusan buku. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita masuk ke perpustakaan yang terdiri dari ribuan buku. Berapa ribu juta buku sebenarnya yang ada di sana. Walaupun misalnya ada 100 buku, tapi masing-masing buku itu adalah himpunan rangkuman dari ratusan buku. Bisa kita bayangkan ya, kalau dalam satu ruangan sudah ada ratusan buku, maka itu sebenarnya rangkuman dari ribuan ide. Maka cara paling efektif untuk menyerap ide-ide itu adalah membaca secara aktif. Bagaimana secara praktis ya membaca secara aktif? Untuk membaca secara aktif bukan pasif, kita perlu memunculkan pertanyaan. Itu yang paling dasar. Ya. Setelah muncul pertanyaan, maka kita akan mencari jawaban. Jadi, dan karena itu kalau kita membaca aktif, kita tidak akan pernah ngantuk membaca. Karena kita akan selalu mencari apa jawaban dari pertanyaan yang kita munculkan. Jika jawaban itu muncul, ada jawaban dari penulis di buku, maka kemudian terjadi dialog antara kita dan buku. Kalau kita sudah bisa membaca buku secara dialogis, secara dialogis, itu nikmat sekali membaca buku. Karena kita bisa berinteraksi ya.
kita bisa mempertanyakan gagasan, kita kemudian bisa mengiyakan satu gagasan, dan pada akhirnya gagasan yang kita serap itu adalah sintesis dari gagasan penulis dan gagasan kita sendiri. Nah, cara baca yang paling tinggi saya kira adalah membaca atau pembaca sebagai kritikus. Ya, ini saya kira pembaca atau model pembacaan yang sangat-sangat tinggi, karena dalam level ketiga ini, pembaca sebagai kritikus, kita bukan hanya bertanya, bukan hanya berdialog, tetapi mempertanyakan. Nah, ini yang saya maksud dengan kritikus. Jadi bukan hanya bertanya, tetapi mempertanyakan. Sedemikian benarkah? Atau apa begitu sebenarnya? Nah, kalau kita menjadi pembaca yang kritikus, kita akan menawarkan alternatif jawaban dari jawaban yang tersedia dalam buku gitu. Jangan-jangan bukan itu jawabannya. Bagaimana kalau jawabannya itu adalah apa yang saya pikirkan misalnya. Maka kemudian terjadi satu proses yang pada akhirnya akan melahirkan ilmu baru di kepala kita. Nah, ilmu baru itulah yang kemudian dapat kita tuangkan dalam tulisan, karena salah satu ciri tulisan yang baik adalah tulisan yang mengandung kebaruan atau novelty. Jadi tulisan yang mengandung kebaruan itu akan memiliki kontribusi terhadap disiplin yang kita geluti. Nah, itu sebenarnya hal pertama yang ingin saya sampaikan. Hal kedua adalah bagaimana kita membunyikan atau memunculkan satu isu dari data penelitian. Saya ingin menyebutkan bahwa penelitian yang saya maksud di sini bukan semata-mata penelitian lapangan. Jadi memang ada penelitian lapangan, tetapi penelitian tekstual juga bisa kita sebut sebagai penelitian. Ini ada kesalahpahaman di kalangan banyak kawan di Indonesia yang mengira bahwa data itu hanya satu kumpulan dari angka-angka atau data-data kualitatif yang diambil atau diperoleh dari penelitian lapangan. Jadi seolah-olah kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca tafsir, kita membaca teks-teks klasik, itu tidak disebut sebagai penelitian. Nah, ini memang kesalahan, ya. Padahal baik penelitian tekstual maupun penelitian lapangan pada akhirnya akan memunculkan data yang perlu kita jadikan dasar untuk menulis. Nah, data untuk bisa ditulis itu memang perlu memadai. Jangan data itu terlalu minim. Misalnya kalau kita melakukan penelitian untuk ditulis dengan hanya mensurvei satu kelas, dijadikan sebagai responden untuk tulisan kita, maka tulisan itu dianggap dianggap tidak memiliki data yang memadai. Biasanya sebagai editor jurnal, karena saya juga editor di jurnal Islam and Christian Muslim Relations, kalau artikel walaupun ditulis secara bagus, ya, memenuhi kriteria penulisan ilmiah, tetapi datanya terlalu tipis, ini yang saya sebut sebagai too thin gitu. Jadi kalau datanya terlalu tipis, kita cenderung menolak artikel yang disubmit atau disampaikan ke kita. Jadi datanya memang perlu memadai, perlu cukup. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan penelitian tentang radikalisme, hanya fokus pada 2-3 orang yang diwawancarai, maka walaupun tulisan itu memenuhi kriteria atau standar akademis, karena datanya yang terlalu minim, biasanya tulisan itu akan cenderung ditolak. Demikian juga kalau penelitiannya bersifat kepustakaan, ya, kajian teks. Jika tulisan kita itu hanya didasarkan pada 2-3 buku, maka jangan berharap tulisan kita itu akan dimuat di jurnal yang bereputasi. Jadi kita perlu memiliki bacaan yang luas sehingga data yang kita miliki itu memadai untuk dijadikan sebagai bahan tulisan. Nah, ini juga sangat penting, poin ketiga ini, jangan merangkai argumen atau membuat kesimpulan melebihi apa yang dapat ditarik dari data itu sendiri. Kadang-kadang
kita mensurvei satu fenomena yang sangat lokal, yang hanya meliputi sedikit orang, tapi kemudian kita menyebut bahwa inilah pandangan orang Indonesia tentang satu kasus misalnya. Nah, itu berarti kita membuat kesimpulan melebihi apa yang bisa ditarik dari data sendiri. Ini penting sekali karena memang ada kecenderungan untuk melakukan generalisasi ya. Kita meneliti satu kampung, tapi kita menyebut bahwa data dari satu kampung itu kita anggap sebagai pandangan orang Indonesia secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kita perlu berpikir teoritis dan kreatif untuk memunculkan persoalan ketika kita menulis. Ya, ini penting sekali ya, karena gini, sebagai editor di jurnal yang bereputasi internasional, setiap minggu itu saya menerima antara 3 sampai 5 tulisan. Jadi kalau setahun itu bisa sampai 30 ya, 30 tulisan. Kalau sebulan itu bisa sampai 30, 20, 30 tulisan yang harus saya baca gitu. Nah, seringkali teman-teman yang submit tulisan ke kita itu tulisannya panjang, tapi sebenarnya tidak ada persoalannya gitu. Jadi setelah saya membaca tulisan, saya masih bertanya, apa sih masalahnya di sini gitu. Karena itu perlu berpikir kreatif gitu untuk memunculkan apa masalah yang hendak kita kaji dalam artikel atau buku yang kita tulis. Nanti secara teknis kita akan diskusikan itu lebih detail, tapi kira-kira itu yang menjadi yang menjadi kunci ya, mencari persoalan, apa persoalannya gitu. Nah, memunculkan persoalan itu perlu dengan kerangka teoritis. Nanti akan menjadi jelas ya di akhir bagaimana membunyikan data dengan kerangka teoritis ini, karena ini memang sesuatu yang abstrak, tetapi dengan contoh-contoh yang nanti saya akan diskusikan, kita akan tahu bagaimana memunculkan persoalan dari data yang kita miliki dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa data yang kita miliki itu perlu diperkaya, ya, perlu dipadukan dengan data apapun yang tersedia. Misalnya kemarin saya menulis buku yang nanti akan saya share, mungkin di sini kali ya. Oh, atau yang sebelumnya ya. Sorry. Ini buku yang akan segera terbit. Jadi buku ini terjemahannya sudah ada dalam bahasa Indonesia, berjudul Pendidikan dan Radikalisme. Itu sebenarnya terjemahan dari buku yang berbahasa Inggris yang berjudul Youth Education and Islamic Radicalism. Nah, buku ini mudah-mudahan terbit dalam 3 bulan ke depan, akan diterbitkan oleh University of Notre Dame Press, kampus saya sendiri. Tetapi walaupun penerbitnya kampus saya, juga melalui proses review yang sangat-sangat ketat. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan poin yang ketiga ini, saya memadukan data kuantitatif dan kualitatif itu diperkaya dengan dengan berbagai metode termasuk FGD ya, focus group ya, atau juga perbincangan dengan para ahli, karena itu semua cara kita untuk memperkaya data yang kita miliki. Nah, yang paling terakhir dan juga ini relevan kaitannya dengan kerangka teoritis, bahwa data yang kita bunyikan itu harus didiskusikan dalam kerangka kesarjanaan mutakhir. Dan karena itu memang kita mau tidak mau itu harus engage dengan kesarjanaan mutakhir. Ya, kalau saya misalnya menulis tentang radikalisme mahasiswa, saya harus mendiskusikan berbagai kesarjanaan modern mutakhir tentang radikalisme.
atau radikalisasi. Maka kalau Bapak Ibu baca buku yang baru saja terbit itu, yang terjemahan dari bahasa Inggris, Pendidikan dan Radikalisme, Bapak Ibu akan melihat betul ya tentang kesarjanaan mutakhir terkait isu yang saya diskusikan di setiap bab. Dan saya kira salah satu kekuatan dari buku itu bukan hanya karena datanya yang sangat ekstensif, tetapi juga diskusi yang mendalam tentang berbagai teori yang sekarang berkembang. Teori-teori yang paling mutakhir. Nah, itu poin kedua yang ingin saya diskusikan, dan kita sekarang masuk pada hal-hal yang teknis ya. Sebelum nanti saya share contoh-contoh bagaimana menulis artikel akademis, artikel yang bisa dimuat dalam jurnal-jurnal berreputasi. Nah, terkait dengan bagaimana cara menulis, gitu, maka hal pertama yang perlu saya garis bawahi adalah bukan ada satu cara menulis. Ya, ada banyak cara menulis. Ya, jadi kalau nanti saya share cara saya menulis, itu hanya satu dari sekian banyak cara, gitu. Bapak Ibu itu bisa mengembangkan caranya sendiri. Ya, tetapi penting, saya kira kita mengetahui bagaimana orang lain itu menulis. Karena memang bukan ada satu cara, gitu. Ada banyak cara. Kita bisa mengembangkan cara kita sendiri, tetapi dengan mengetahui cara orang lain menulis, maka kita tidak perlu repot-repot bereksperimen. Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai cara yang sudah sukses sehingga akan lahir cara kita yang sangat unik ya. Nah, saya sekarang akan share satu apa di sini. Oke. Sebentar saya share yang lain dulu. Oke, akan saya buka dari sini saja sepertinya ya. Oke. Ini bagian yang selalu saya ajarkan di kampus saya ketika saya mengajar soal bagaimana menulis ya. Ini misalnya mata kuliah, bukan di sini berarti. Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat screen saya. Bisa, Mas. Oke. Sebentar, saya perlu stop screen dulu, saya cari dulu supaya gampang. Oke, ini berarti Quranic Exegesis sudah benar. Saya share Quranic Exegesis tadi di sini ya. Oke, kembali ke sini. Ini mata-mata kuliah yang saya ajarkan. Spring Quranic Exegesis. Oke. Oh, ini dia. Nah, ini memang yang saya ajarkan untuk kelas S3 di Notre Dame tentang bagaimana menulis paper akademik ya yang memungkinkan untuk disubmit ke jurnal-jurnal internasional. Saya biasanya menyarankan mereka itu untuk memilih tema sesuai dengan minat intelektual mereka. Nah, biasanya terkait dengan tema ini, pengalaman saya mengajar di UIN di Jogja, karena tahun 2017-18, saya menjadi dosen tamu di sini. Itu salah satu keluhan dari mahasiswa yang sering diungkap itu terkait dengan sulitnya memilih tema. Ya, sulit Prof gitu, milih temanya apa gitu, apa tema yang perlu saya tulis gitu. Reaksi saya terhadap pernyataan seperti itu adalah bahwa tema apapun yang kita tulis, asalkan didasarkan pada kajian yang mendalam, maka hasil tulisan itu layak dimuat di jurnal manapun atau penerbit manapun. Ya. Jadi saya ingin sebelum ini saya bisa share ini ya, ada sebentar, saya bisa share misalnya
Ini coba Ibu, Bapak, Ibu mungkin tidak akan menganggap bahwa ini tulisan penting. Ini tulisan ditulis oleh seorang profesor besar bernama Marion. Bisa lihat Mas ya? Ini yang muncul di Oh, ini foldernya. oke, sebentar. Kalau gitu saya share screen ya. Ini sudah lihat Mas ya? Ya. Ya, ini Mas, Mbak, ini buku ditulis oleh seorang profesor terkenal, Marion Kals ini, penerbitnya itu Cambridge University Press. Coba jenengan lihat, itu judulnya apa? Prayer in Islam, sholat dalam Islam. Coba, tema itu menjadi tidak penting, ya. Apapun temanya maksud saya. Ini orang menulis tentang sholat, tapi dimuat di Cambridge. Jadi sebenarnya tidak sulit sama sekali. Memilih tema itu tidak sulit. Coba, apakah itu mungkin dimuat di jurnal? Coba ini. Oke, coba ini. Saya menulis di jurnal terbit tahun 2013, itu sholatnya orang Muslim. Ya, jadi judulnya itu Muslim Prayer and Public Sphere. Kajian tentang Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ayat surat 29 ayat 45. Itu saja yang saya kaji gitu, Mas. Jadi apapun temanya itu, kalau kita kaji secara mendalam, ya, kita lakukan riset yang ekstensif, maka tema apapun itu menjadi menarik. Ya. Ini yang ingin saya share ke teman-teman, karena tema itu bukan sesuatu yang sulit dipilih, tema apapun. Coba saya kasih contoh dari penulis ini yang sama, ya, Marion Kals ini, buku dia yang terakhir itu judulnya juga dimuat di Cambridge kalau nggak keliru tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Itu judulnya tentang istri dan kerja. Apakah istri itu wajib kerja? Tidak gitu. Apakah misalnya nyusui anak itu kewajiban? Bukan. Apakah masak nasi, menyediakan makanan bagi suami itu pekerjaan yang dituntut dalam fikih atau bukan? Coba, ini Marion Kals ya, tentang wife ini dia judulnya. Ini juga terbit di Cambridge, ya. Coba kita ya yang di Indonesia akan menganggap apa pentingnya gitu, ya, tema seperti ini. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah istri itu wajib kerja, wajib melayani suami? Jadi apa saja bisa menjadi tema ini, teman-teman, ya. Jadi persoalannya itu tidak sulit, memilih tema itu tidak sulit. Nah, ini Kals menulis tentang wife, istri dan kerja, Islamic law, hukum Islam, dan etika sebelum modernitas. Jadi dia mengkaji literatur Islam klasik, terutama kitab-kitab fikih, untuk mendiskusikan apakah ada kerja-kerja tertentu yang menjadi kewajiban istri. Jadi hanya itu temanya. Ya. Hanya tema itu gitu. Tapi itu menjadi satu tema yang layak untuk dipublikasikan bahkan di penerbit seperti Cambridge. Karena itu kalau saya menyarankan mahasiswa saya, pilih tema apapun gitu. Pilih tema apapun sepanjang itu terkait dengan minat intelektual gitu. Tidak masalah apapun temanya gitu. Karena kalau kita memilih tema yang tidak sesuai dengan minat intelektual, kita akan melakukan riset secara ogah-ogahan, nggak akan serius. Tapi kalau temanya itu memang menjadi concern kita gitu, maka kita akan menikmati melakukan riset, ya. Kita akan menikmati betul melakukan riset itu karena memang sesuai dengan minat intelektual. Nah, jika sudah kita temukan tema yang akan kita kaji, maka yang kedua adalah perlu membaca. Ya, itu yang
yang saya sebutkan di sini sore, do research and literature review. Lakukan riset dan review literatur. Maksudnya ya baca buku sebanyak-banyaknya lah kira-kira. Ya. Nah, nanti akan menjadi hal-hal yang praktis, nanti Bapak Ibu akan melihat ini hal-hal yang sangat praktis. Yang berikutnya adalah memformulasikan tesis yang kuat. Tesis yang kuat yang akan menjadi fokus dari argumen kita itu. Nah, tesis yang kuat itu mengambil dua bentuk. Pertama adalah pertanyaan. Nah, ini kan seringkali orang bilang gimana menyusun tesis gitu, bagaimana menyusun tesis statement itu gimana gitu. Karena kalau jenengan nulis artikel jurnal tanpa tesis itu pasti ditolak. Yakin, pasti ditolak kalau artikel kita itu tidak memiliki thesis statement atau tesis ya, statement tesis. Nah, thesis statement itu mengambil dua bentuk. Pertama adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan riset itu adalah tesis sebenarnya. Ya, jadi bisa mengambil bentuk. Nanti akan menjelaskan ketika saya share beberapa contoh. Jadi tesis statement itu adalah pertanyaan. Yang kedua, tesis itu bisa berbentuk argumen singkat yang hendak kita elaborasi dalam artikel. Jadi tesis itu memang mengambil dua bentuk itu. Pertanyaan atau argumen singkat yang akan menjadi atau yang akan dielaborasi dalam tulisan. Kemudian saya menyebut ke mahasiswa S3 itu adalah ketika kita mulai menulis artikel, kita memikirkan terlebih dahulu struktur dari tulisan kita. Maka Bapak Ibu seringkali kalau baca tulisan itu pada bagian awal di paragraf itu disebutkan misalnya this article will begin with this, then we'll discuss that, and the final part will address this issue gitu. Jadi artikel ini pertama akan mendiskusikan ini, kemudian berikutnya akan mendiskusikan itu, dan pada akhirnya akan mengambil kesimpulan ini. Itu yang saya maksud dengan struktur dari artikel. Ya, nanti ini akan juga jelas ketika kita berbicara tentang contoh-contoh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang paling menentukan itu menulis paragraf awal. Itu yang biasa disebut dengan lead paragraph, ya. Jadi paragraf awal itu sangat menentukan bukan hanya arah tulisan kita, tetapi juga terkait apakah tulisan kita itu layak dibaca semua atau tidak oleh pembaca. Jadi sebagai editor, saya kalau menerima tulisan itu pertama ya hanya membaca 1-2 halaman pertama. Kalau sudah tidak menarik, saya tidak lanjutkan. Langsung saya bilang tolak artikel ini. Gitu. Nah, karena itu penting ya sebagai penulis kita menulis sebaik mungkin itu paragraf pertama. Ya. Kalau paragraf pertamanya menarik, para reviewer itu akan membacanya sampai belakangan, sampai halaman-halaman belakang. Ini kunci yang jarang teman-teman ketahui karena orang biasanya berfokus pada argumen apa yang akan saya sampaikan sehingga lupa untuk menulis paragraf awal itu dengan cara yang baik. Nah, saya ingin mendiskusikan ini sebentar bagaimana cara kita menulis paragraf yang menarik gitu. Nah, menulis paragraf yang paragraf awal pertama harus jelas masalah apa yang akan kita diskusikan. Jadi itu yang saya maksud dengan mengidentifikasi masalah yang menjadi persoalan. Jadi identify what is at stake. Jadi mengidentifikasi apa yang menjadi isu lah kita. Ya. Nanti saya akan berikan contoh yang konkret bagaimana mengidentifikasi. Kemudian yang kedua memunculkan tesis di paragraf pertama. 2 atau 3 paragraf pertama itu harus mengandung 2 hal ini. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, ada tesis.
baik berupa pertanyaan atau argumen yang akan diinvestigasi. Ya. Nanti akan menjadi jelas ketika kita diskusikan contoh-contoh, karena saya ingin mendiskusikan contoh-contoh. Nah, kemudian setelah kita berpikir tentang atau memulai menulis lead paragraf itu, paragraf-paragraf awal atau paragraf-paragraf pendahuluan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan argumen dalam body text, dalam karya tulis kita, gitu. Nah, ini ada 3 style, ya, ada 3 gaya penulisan yang biasanya digunakan oleh para sarjana. Ya. Gaya pertama atau model penulisan pertama itu jika kita terutama yang menulis yang didasarkan pada kajian pustakaan. Ya. Jika menulis kajian kepustakaan, yang pertama kali memang perlu kita diskusikan adalah memberikan definisi yang jelas atau batasan yang jelas tentang konsep-konsep kunci yang akan kita diskusikan. Misalnya ketika saya menulis tentang dalam satu bab di buku itu tentang bullying misalnya, ya. Jadi saya perlu mendiskusikan kesarjanaan apa itu yang disebut dengan bullying gitu. Atau tentang radikalisasi. Jadi karena radikalisasi itu menjadi kata kunci kan. Karena itu saya perlu mendiskusikan secara detail apa yang saya maksud dengan radikalisasi. Itu bisa disebutkan dalam body text. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendiskusikan kesarjanaan tentang tema yang kita tulis. Jadi apa yang sudah ditulis orang tentang tema yang kita tulis itu, gitu. Kemudian dari sana kita bisa memposisikan argumen kita itu ada di mana di antara kesarjanaan mutakhir itu. Ya. Ini memang agak teoritis, tapi mudah-mudahan nanti jelas dengan contoh-contoh. Nah, yang terakhir tentu kita perlu mendiskusikan bukti-bukti pendukung untuk menguatkan argumen yang kita kembangkan. Itu satu model. Jadi mendiskusikan istilah-istilah kunci, kemudian mendiskusikan kesarjanaan tentang tema yang kita tulis, dan pada akhirnya mendiskusikan bukti apa saja yang mendukung argumen yang kita kembangkan. Itu satu model. Model berikutnya adalah terutama jika Bapak Ibu menulis artikel atau buku yang mengkomparasikan 2 tradisi atau 2 isu misalnya. Jadi kalau misalnya menulis tentang Isa dalam Quran dan Alkitab, itu kan mengkomparasikan Alkitab dan Al-Quran untuk satu isu, ya, atau pandangan orang-orang Muslim dan Kristen tentang Maryam misalnya. Ya. Nah, jika itu yang menjadi pilihan, maka tentu kita perlu mendiskusikan bagaimana Maryam misalnya didiskusikan dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya bagaimana Maryam didiskusikan dalam Alkitab. Baru kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menganalisis dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara 2 tradisi itu. Dan pada akhirnya dari komparasi itu akan muncul sintesis apa yang bisa disumbangkan artikel kita. Misalnya jenengan akan mendiskusikan tentang Maryam dalam Islam dan Kristen misalnya. Ini kan menarik ya, bahwa Maryam ini dipuji dalam 2 tradisi gitu, yang hampir tidak ada perbedaan. Kalau Isa kan beda ya, dalam Al-Quran dianggap sebagai nabi, oleh orang Kristen dianggap sebagai Tuhan gitu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai poin untuk berdialog lah gitu. Bisanya poin untuk berdebat gitu. Tapi kalau Maryam kan tidak. Jadi Maryam itu satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan secara eksplisit dalam Quran. Jadi disebutkan Maryam itu dipilih dari wanita-wanita terbaik ya dalam Al-Quran dalam surat Maryam. Nah, karena itu pertanyaan berikutnya adalah
bisakah misalnya Maryam itu dijadikan sebagai jembatan dialog Islam dan Kristen misalnya, ya kan? Nah, jika itu yang menjadi yang menjadi pertanyaan, maka dalam diskusi tesis yang ini kita bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa Maryam ini bisa menjadi titik temu atau apapun istilahnya untuk menjembatani perbedaan antara Islam dan Kristen misalnya. Ini satu contoh, satu model kalau kita menulis tema yang mengkomparasikan dua isu. Nah, yang ketiga ini yang gaya yang biasa digunakan kalau kita menggunakan data kualitatif ataupun data kuantitatif. Ya, penelitian lapangan maksudnya. Ya, bisa dimulai dengan literature review, kemudian mempresentasikan temuan-temuan riset kita, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Tentu, lagi-lagi seperti tadi saya sebutkan, kita bisa mengembangkan gaya penulisan kita sendiri, tapi 3 ini yang biasa digunakan oleh para sarjana. Nah, supaya lebih konkret, Bapak Ibu ya, saya akan share beberapa contoh, dan nanti juga bisa saya share dengan Mas Abid ya. Ini contoh-contoh dari tulisan yang tulisan saya yang sudah dimuat, baik buku, book chapter ataupun jurnal artikel. Saya kira dari jurnal artikel saja mungkin ya. Ini tulisan saya di jurnal. Ini belum semuanya sepertinya. Ini terakhir. Ya, ini terakhir di Journal of Asian Journal of Comparative Politics. Nah, saya memang rajin sekali ya dulu menulis artikel di jurnal itu. Coba saya itu selesai tahun 2014. Jadi ketika saya selesai S3, jadi saya punya tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini saya tulis ketika saya sudah mengajar di Notre Dame. Jadi ketika saya selesai S3, itu saya sudah menulis 9 artikel di jurnal. Karena itu CV saya itu sangat impresif ya. Ketika saya melamar pekerjaan, semua kampus yang saya lamar itu menginterview saya gitu. Karena kan mereka merasa aneh gitu. Ini ada anak gitu ya, baru selesai S3 gitu, tapi kok publikasinya sudah 9 gitu. Sementara orang-orang lain, kandidat lain itu satu-satunya karya akademis mereka adalah disertasinya gitu. Sementara saya di samping disertasi itu sudah mempublikasi 9 artikel di jurnal terkemuka ya. Nah, saya ingin share kepada teman-teman dan nanti akan kelihatan betul model saya gitu, karena tulisan saya itu seperti mengikuti template. Ya, jadi sudah ada template-nya gitu. Semua itu mengikuti gaya yang sama. Ya. Nah, saya mulai dari artikel pertama yang saya tulis ketika saya sekolah PhD di Chicago. Ya, karena itu di sini disebutkan Divinity of Chicago ini, karena saya waktu itu masih mahasiswa. Ya. Nah, ini hanya mendiskusikan gimana Mas? Kelihatan Mas ya? Belum kelihatan, ini yang folder saja tadi. Oh, oke. Gimana ya caranya? Harus Iya, keluar. iya. Nggak bisa keluar. Oh, I see. Iya, lagi-lagi memang perlu share di screen sepertinya. Iya, iya betul Mas, makasih. Nah, ini kelihatan Mas ya sekarang ya? Kalau saya begini kelihatan Mas ya? Ya, Bro, sudah kelihatan, Bro. Oke, baik, ya. Ini yang saya tadi sebutkan itu tulisan ini sebenarnya paper kelas ya yang saya serahkan ketika mengambil mata kuliah membaca teks Al-Qur'an, reading in the Quranic text gitu. Dan waktu itu kita membaca surat Al-Maidah. Nah, tulisan ini hanya fokus tentang penafsiran pemikir Muslim modern
tentang surat Al-Maidah ayat 48. Ini bisa dimuat di jurnal terkemuka kan? Ya, jadi Islam in Christian Muslim Relation ini jurnal Q1 dan salah satu jurnal yang cukup tua gitu. Jadi sekarang kita sudah tahun ke-35 ya, karena saya editor di sini. Nah, ini akan menjadi jelas apa yang tadi saya sebutkan itu. Jadi ini abstraknya ya, nanti kita bisa bicarakan abstrak, tetapi yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Jadi kalau temanya adalah tentang, karena temanya kan ini, Contemporary Muslim Discourse on Religious Pluralism. Jadi diskursus Muslim kontemporer tentang pluralisme agama dengan menjadikan surat Al-Maidah ayat 48 sebagai kasus. Penafsiran mereka terhadap ayat itu sebagai kasus. Maka sedari awal, cara kita mengidentifikasi masalah itu memang harus spesifik. Ya. Jadi sedari awal saya mengatakan, telah banyak ditulis tentang pandangan Al-Quran terhadap agama lain. Namun demikian, diskursus kaum muslim tentang pluralisme agama secara umum tidak diperhatikan. Jadi sejak kalimat pertama itu memang sudah khusus gitu terkait dengan isu pluralisme. Sebab begini, kadang saya menerima artikel ya, isunya tentang pluralisme agama di Indonesia atau terkait dengan dialog antar agama di Indonesia gitu. Tetapi kalimat pertama itu sangat umum. Oh, misalnya Indonesia adalah negara paling plural di dunia. Iya, siapa tidak tahu kan? Atau Islam masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal sejarah Islam. Itu kan terlalu umum maksud saya. Jadi dari awal cara kita merumuskan masalah itu sudah harus spesifik dengan tema yang kita diskusikan. Nah, ketika kita sudah merumuskan masalah, ya, ini kan masalahnya, kemudian saya mendiskusikan this article ini akan mendiskusikan diskursus Muslim kontemporer tentang pluralisme agama. Ini coba dengan secara khusus mengaitkan tafsir mereka atas ayat 48 surat Al-Maidah. Nah, ini yang saya maksud dengan tesis statement. Jadi tesis statement dalam artikel ini berbentuk pertanyaan. Gitu. Ya, tesis statementnya adalah apakah sarjana-sarjana muslim modern memahami ayat tersebut dan menggunakannya untuk mendukung gagasan mereka bahwa Islam mendukung pluralisme agama. Atau apakah orang-orang muslim itu semata-mata superimposing menerapkan sudut pandang modernis terhadap pandangan pramodern Al-Quran. Itu yang menjadi tesis dari artikel ini. Karena tadi saya sebutkan, tesis itu bisa mengambil dua bentuk. Bisa berbentuk pertanyaan, tapi juga bisa berbentuk argumen singkat yang hendak kita diskusikan. Itu satu contoh ya. Kemudian saya berikan contoh yang lain, misalnya coba yang ini. Ini tulisan ketika saya juga mahasiswa ya di Chicago, berbicara tentang peran politik non-Muslim pada pemerintahan Abbasiyah. Ya, jadi peran politik dhimmi kan non-Muslim ya dalam pemerintahan Abbasiyah. Nanti saya bisa share ini semua ya. Jenengan nanti bisa sambil baca, sambil melihat template dari cara saya menulis. Ya. Coba, ini tentang peran non-Muslim dalam pada zaman Abbasiyah. Coba kalau jenengan lihat, dari awal itu sudah sangat spesifik. Saya mengatakan bahwa sejarah Islam, seperti digambarkan oleh Stephen Humphrey, itu bukan hanya sejarah Muslim. Tetapi sedari awal
non-Muslim, elemen-elemen non-Muslim, masyarakat non-Muslim itu sudah menjadi bagian sentral dalam pemerintahan atau administrasi dalam pemerintahan Muslim. Jadi sudah dari awal itu sangat spesifik tentang peran politik atau peran non-Muslim dalam pemerintahan Islam gitu. Nah, kalau jenengan lihat di sini, maka tesis statementnya itu mengambil bentuk pertanyaan juga. Jadi ini adalah tesis statement. Jadi the question here is itu yang dimaksud di sini sebagai tesis statement. Kendati pun gini, tesis statementnya itu begini. Karena kan kita tahu kalau kita baca literatur fikih terutama itu banyak larangan non-Muslim, banyak disebutkan non-Muslim pada di awal itu dibatasi ya. Jadi khalifah itu membuat semacam aturan untuk membatasi non-Muslim. Nah, terutama untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, di sini yang menjadi persoalan yang didiskusikan dalam artikel ini adalah walaupun ada pembatasan atau larangan non-Muslim itu menjabat di pemerintahan, namun kenapa para khalifah itu terus mengangkat non-Muslim ke dalam jabatan-jabatan publik? Ya, sehingga sebagian dari mereka itu mendapatkan posisi yang sangat berpengaruh dan penting di negara. Itu pertanyaan yang menjadi tesis dari tulisan ini. Jadi di sini tesisnya itu berbentuk pertanyaan. Nah, saya akan memberikan contoh di mana tesisnya itu bukan lagi berbentuk pertanyaan, tetapi satu argumen atau bahkan gabungan dari keduanya. Coba saya contohkan yang ini ya. Ini tentang bagaimana seorang itu menjadi sufi. Ya, ini kan tema-temanya enteng-enteng banget semua kan. Jadi orang itu kan bukan menjadi sufi sejak lahir. Jadi ada momen tertentu dalam hidup mereka yang menjadi turning point, kemudian mereka menjadi hidup sangat spiritual gitu. Itu yang saya diskusikan. Jadi narasi-narasi yang ada dalam kitab-kitab tasawuf yang menggambarkan bagaimana seorang sufi itu tiba-tiba menjadi sufi gitu. Nah, di sini saya kira saya tidak mengajukan, ini juga pertanyaan ya, tesisnya dalam bentuk pertanyaan. Ini juga berbentuk pertanyaan. Tapi saya ingin berikan satu contoh di mana tesisnya itu berbentuk argumen. Saya kira ini sebenarnya berbentuk argumen ya. Ini dia. Oke. Oh, ini dia. Oke. The Caliph. Sebentar. Saya sepertinya di sini menyebutkan satu argumen singkat yang akan saya diskusikan gitu. Saya bilang to anticipate my. Oke. Saya kira saya sulit menemukannya. Sebentar. Mungkin di sini ya. Ini satu artikel yang membutuhkan 3 tahun untuk terbit. Ini paling panjang ini waktunya. Itu terbit di Studia Islamika di Jerman. Ini membutuhkan 3 tahun untuk terbit. Jadi dari awal saya submit untuk terbit itu sampai 3 tahun. Nah, sebentar. This article show that. Ini. Jadi tesisnya itu berbentuk argumen, bukan pertanyaan. Nah, jadi tesisnya itu adalah artikel ini akan memperlihatkan atau akan berargumen gitu bahwa pembacaan yang dekat, pembacaan yang serius terhadap tafsir Muqatil Bu Sulaiman itu akan menghadirkan gambaran yang berbeda dari apa yang disebutkan oleh para sarjana sebelum saya gitu.
Jadi di sini saya mempersoalkan argumen orang-orang terdahulu bahwa Muqatil bin Sulaiman ini seorang musabbih, seorang antropomorfis, ya, yang menganggap bahwa Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu punya mata gitu. Nah, saya mempersoalkan argumen itu dengan mengatakan bahwa pembacaan terhadap tafsirnya sendiri itu akan memberikan gambaran yang berbeda, bahwa Muqatil itu bukan musyabbih, tetapi kadang dia cukup rasional gitu, memberikan makna majazi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Satu contoh lagi ya, nanti kita bisa diskusi lebih mendalam. Oke, apa di sini ya? Saya kira di sini. Ini dia. Nah, di sini saya menggabungkan tesis itu baik berupa pertanyaan maupun argumen singkat. Nah, di sini ya ini dia. Jadi pertanyaan yang menjadi tesis itu adalah apa? Adalah ini dia. What kind of Sufism did Qasimi accommodate? Gitu. Sufisme apa yang? Jadi ini supaya saya beri pengantar sedikit. Ini saya mencoba untuk memproblematisasi bahwa Salafi itu selalu berlawanan dengan Sufi. Gitu. Ini kan pandangan umum bahwa orang-orang Salafi itu anti tasawuf misalnya. Nah, dalam artikel ini saya mempersoalkan argumen umum yang sudah diterima luas, karena ternyata Al-Qasimi, seorang yang dikenal sebagai juru bicara kaum Sufi, juru bicara kaum Salafi pada awal abad ke-20, dia juga ternyata membela konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Nah, ini contoh yang bagus saya kira, bahwa kita bisa mempersoalkan, men-challenge argumen yang sudah diterima luas dengan menunjukkan satu kasus bahwa argumen bahwa Salafi dan Sufi itu selalu berhadapan-hadapan, itu ternyata perlu dikaji kasus per kasus, tidak bisa digeneralisasi gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jelas ya, bahwa artikel saya itu semuanya sama, modelnya sama. Pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua memunculkan tesis, baik berupa pertanyaan ataupun berupa argumen pendek, dan kemudian pada body text-nya itu, pada bagian intinya, saya mengembangkan argumen yang saya sebutkan di awal, atau berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam di paragraf-paragraf awal, kemudian didukung dengan supporting evidence, jadi bukti-bukti pendukung. Itu sudah menjadi template dalam tulisan saya. Jadi semuanya sama gitu, mengikuti struktur itu. Jadi apapun tulisan yang jenengan baca, misalnya contoh ini ya, ini kan diambil belakangan, ini hasil dari riset yang kemudian dikembangkan menjadi buku. Ini seperti jenengan lihat itu tentang radikalisasi mahasiswa, ya. Ini kan tesisnya itu bukan berbentuk pertanyaan, tetapi ini tesis, ini yang saya maksud dengan tesis. Ya, di sini bukan berbentuk pertanyaan, tapi argumen singkat gitu. Jadi saya mengatakan artikel ini akan mempersoalkan asumsi bahwa radikalisme agama itu dengan sendirinya terkait dengan terorisme. Bagi saya tidak ada hubungan kausalitas antara radikalisme dan tindak kekerasan. Ya, karena dalam temuan penelitian saya, banyak mahasiswa yang sudah tergabung dalam kelompok-kelompok radikal, mereka karena satu dan lain hal memilih untuk tidak lebih lanjut, keluar dari kelompok radikal. Bahkan yang bertahan di kelompok radikal, kalau ditanya apakah Anda bersedia untuk bunuh diri misalnya demi memperjuangkan
keyakinan. Mereka bilang tidak. Mereka itu anti kekerasan gitu. Nah, ini kan bisa menjadi semacam argumen untuk mempersoalkan asumsi umum bahwa radikalisme agama itu pada akhirnya akan berwujud tindak kekerasan gitu. Saya mengatakan tidak. Jadi untuk menjadi teroris gitu, itu diperlukan berbagai faktor, melibatkan berbagai faktor. Jadi bukan hanya paham radikal gitu. Nah, itu yang menjadi argumen. Kemudian saya mengatakan, saya juga men-challenge ya, mempersoalkan cara-cara negara atau pendekatan negara untuk merehabilitasi kaum radikal ini dengan mengganti pemahaman mereka yang radikal dengan ideologi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki negara. Gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan argumen yang saya maksud dengan tesis yang mengambil bentuk argumen singkat. Jadi itu ya model tulisan yang saya kembangkan. Jadi strukturnya sama, semuanya sama. Jadi sudah kayak ada template-nya gitu. Jadi kalau kita menggunakan seperti itu, maka apapun tema yang kita tulis, ya kita itu punya bayangan strukturnya gimana sih tulisan kita gitu. Dan dengan demikian saya bisa menulis produktif. Karena di kepala saya itu sudah ada template. Semuanya sama, Mas. Kalau jenengan baca tulisan saya atau jenengan baca buku pendidikan dan radikalisme, walaupun temanya berbeda, strukturnya itu sama. Dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian saya mendiskusikan kerangka teoritis atau review literatur, kemudian saya menyajikan temuan-temuan, kemudian saya memberikan analisis, berikutnya adalah kesimpulan. Semuanya sama. Jadi bab-bab 8 bab dalam buku itu mengambil pola yang sama gitu. Karena itu sudah seperti template ya. Nah, tentu teman-teman tidak perlu mengikuti template yang saya buat itu, tetapi itu bisa menjadi semacam referensi gitu. Jadi jenengan bisa membangun atau membuat gaya sendiri, gaya penulisan sendiri, tetapi penting mengetahui bagaimana orang lain menulis yang tulisannya itu dimuat di berbagai jurnal akademis. Ya, saya kira itu sebagai pengantar dan saya akan senang sekali dan masih ada waktu 45 menit saya kira untuk kita berdiskusi sampai jam 12. Sekali lagi saya terima kasih banyak ini untuk teman-teman yang menginisiasi pertemuan silaturahmi ini karena walaupun saya sebenarnya sedang liburan gitu, tapi ketika diminta Mas Abid untuk diskusi silaturahmi, kok rasanya saya tidak bisa menolak gitu, apalagi kita bisa menggunakan Zoom sekarang untuk bisa komunikasi, berdialog dan seterusnya. Saya kira itu dan saya akan serahkan ke Mas Moderator untuk acara lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Munim atas presentasi pemaparan yang luar biasa. Saya mendapatkan, saya kira semuanya mendapatkan banyak hal baru yang penting sekali untuk kita diskusikan. Bapak Ibu, saya sebetulnya juga pengagum Mas Munim. Saya banyak baca artikel beliau, kemudian buku-buku beliau, termasuk artikel-artikel populer di media, di GeoTimes dan lain-lain begitu. Banyak, saya senang sekali baca artikel beliau. Yang saya terkejut sebetulnya ketika, jadi seperti artikel yang ditunjukkan oleh Mas Munim tadi, banyak tulisan beliau yang awal itu menurut saya itu berangkat dari penelitian apa yang tadi disebut Mas Munim sebagai penelitian tekstual. Jadi penelitian teks, jadi ngomong tentang Quran, tafsir, teks-teks dari lama,
arsip, teks Wahabi, dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika saya mendapat kabar beliau menulis buku ini, Pendidikan dan Radikalisme, saya terkejut. Ini satu riset lapangan, ya lapangan, dan saya kemudian pengen lihat gimana sih Mas Mun'im membahas atau membunyikan data dari riset lapangan itu, seperti begitu bahasa Mas Mun'im tadi. Dan menurut saya ini satu buku yang baik sekali. Jadi untuk teman-teman saya menyarankan untuk membeli buku ini. Kenapa begitu? Karena setiap bab, ini ada 8 bab di buku ini, itu disusun, setiap bab itu kalau kita bisa tarik keluar, itu bisa jadi satu artikel dan disusun seperti sebuah artikel yang bisa dilepas dari masing-masing bab lain, kira-kira begitu. Jadi apa namanya? Saya dalam hati kemudian Mas Mun'im ini tidak hanya jago dalam membunyikan data tekstual, tapi juga data riset lapangan. Karena ini didasarkan pada survei yang ekstensif sekali di Indonesia. Oke, teman-teman, kita masih punya sekitar 45 menit lagi untuk berdiskusi. Saya mempersilahkan Bapak Ibu bisa unmute, kemudian bicara, atau bisa juga melalui kolom chat. Silakan. Ya, Pak Tarmizi, silakan. Di Mendalo. Bisa di Mendalo. Di ST2M. Halo, Pak Ahmad Tarmizi sudah unmute, silakan. Ya, suaranya belum ada, Pak Tarmizi. Oke, atau yang lain dulu, silakan. Jika ada, bisa unmute. Nanya. Oh ya, Pak Edi Kurniawan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa videonya, Mas Edi? Lagi nggak pakai video nggak apa-apa ya. Iya, monggo Pak. Lagi baru selesai mandi. Mohon maaf. Ya, Pak Mun'im, dari artikel ilmiah yang di format yang dibuat tadi itu, apakah artikel-artikel pendek yang dimuat di media-media online, opini-opini online itu mengikuti template yang sama? Jika ya, coba template nggak hanya sebatas ini, template opininya juga ditunjukkan gitu loh, Pak Mun'im. Terima kasih. Oke. Iya Pak, kalau artikel pendek, saya tidak ada template khusus Pak ya. Tidak ada satu model tertentu gitu yang saya gunakan sebagai template gitu Pak. Itu kan biasanya artikel yang ditulis tanpa, memang sesuatu yang saya tulis itu saya pelajari mendalam gitu, tetapi menulis artikel itu saya kerjakan dalam 1 jam gitu biasanya. Jadi misalnya ada diskusi gitu, saya boring, saya nulis artikel gitu, kemudian dimuat gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibaca berulang-ulang sehingga mengikuti model tertentu yang ingin saya kembangkan gitu Pak. Jadi kalau template, kalau artikel pendek sepertinya beragam banget gitu, saya tidak bisa mengatakan saya mengembangkan satu template sendiri gitu Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum, Pak Wid. Silakan Pak Tarmizi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali kami, Pak Prof. Mun'im, bisa berkesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui Zoom kepada Pak Prof. Pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Prof. Mun'im Siri ini adalah, kalau istilah bahasa Arabnya itu adalah lahman safian, daging semua ini Pak Prof. Jadi kata demi kata ataupun uraian tadi semua berisi tentang ilmu-ilmu yang langkah bagi kami, yaitu mungkin kalau dalam bahasa Arab misalnya ta'lim al-lughah bil qalb, ada patternnya. Jadi insya Allah apapun yang akan kami tulis akan selurus dengan apa yang dalam template tersebut. Pertanyaan saya adalah bahwa menulis itu kan agak berbeda dengan misalnya berpidato atau di dunia maya ini. Iya, iya. Jika seorang yang sudah well known atau terkenal,
famous, apapun yang dibicarakannya itu akan menjadi sebuah isu yang sentris ataupun didengar oleh semua orang. Berbeda dengan tulisan ini, ketika orang menulis, itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Artinya begini, saya lihat Pak Prof tadi mengatakan tema apapun asal kajiannya mendalam itu akan menjadi sebuah tulisan yang baik. Iya. Yang saya tanyakan berbeda dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa seorang yang terkenal, faktor famous-nya, atau juga mungkin kekurangan bahasa dari penulis orang-orang Indonesia misalnya, atau yang penulis baru ini, kendala bahasa, kemudian juga mungkin lingkungan atau segmen pasar, misalnya isu-isu keindonesiaan atau isu-isu Islam seperti yang Pak Prof kemukakan tadi, seorang profesor Marion Cass tadi tentang sholat ya. Tentang sholat itu. Ini mungkin berbeda dengan misalnya ke Indonesia nih Pak Prof. Apa mungkin salah saya? Ini mereka mungkin lebih haus tetap tentang apa isu-isu seperti itu. Sedangkan kalau kita di Indonesia ini kan menganggap hal-hal yang seperti itu kayak tidak menarik begitu. Apakah ini ada faktornya seperti itu juga Pak Prof? Apa yang menjadikan misalnya kita tidak produktif menulis, atau mungkin patah semangat karena tidak diterima di Indonesia. Ternyata judul-judul yang biasa kalau ditulis dengan gaya penulisan yang sesuai atau contoh yang benar, maka ini akan menjadi sebuah tulisan yang sangat baik gitu. Iya Mas. Pak Prof, terima kasih. Iya, bagus sekali Mas Tirmizi. Ya. Saya langsung jawab atau dihimpun Mas ya? Langsung aja. Ya, terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Memang menulis itu beda dengan pidato gitu. Jadi kita memang perlu merenungkan lebih mendalam. Pidato itu kan bahasa lisan cenderung spontanitas ya. Tetapi saya kira pertanyaan kedua Anda itu sangat-sangat penting ya, terkait dengan bahwa tema-tema yang bagi dunia Barat itu menarik, belum tentu menarik di Indonesia gitu. Ini saya kira benar saja bahwa kita menganggap apa pentingnya sih ngomong tentang sholat untuk akademisi di Indonesia gitu. Kalau ceramah iya gitu. Kalau ceramah kan dorongannya supaya kita beriman, maka sholat 5 waktu harus tepat waktu, harus di masjid dan seterusnya kan. Itu iya, tapi bagi seorang akademisi apa menariknya sih bicara tentang sholat gitu. Walaupun itu benar adanya Mas, tetapi kalau kita menulis tema-tema umum itu dengan kajian yang mendalam, selalu saja ada hal-hal baru yang bisa kita ungkap. Karena kalau kita berbicara tentang Islam di zaman ini, itu hampir tidak ada sesuatu yang baru sama sekali. Ya. Jadi kebaruannya itu bukan pada isu gitu. Kebaruannya adalah pada penjelasan apa yang kita berikan. Ya. Atau pendekatan yang kita gunakan untuk menjelaskan satu fenomena yang sudah diketahui umum. Misalnya contoh tentang sholat ini Mas, yang tadi didiskusikan, yang tadi saya sebutkan ditulis oleh Marion Katz itu, dia mendiskusikannya secara sangat-sangat ekstensif gitu. Ya, bukan hanya soal definisi, bahkan terkait definisi tentang kata sholah dalam Al-Quran. Dia bertanya, apakah kata sholah dalam Al-Quran itu diambil dari bahasa Arab atau bukan? Ya. Sebab kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata sholat itu kan ditulis bukan as-sholatu, bukan dengan alif lam, sholat dengan alif lam kan, tapi dengan waw. Ya, jadi as-sholut sebenarnya as-sholut gitu kalau kita mau baca literal kan. Jadi shod, lam, waw, ta kan. Nah, ternyata kata sholut itu bahasa Syriak, Mas. Dan ditulis seperti itu. Jadi solut kalau dalam bahasa Syriak, tapi dalam bahasa Arab dibaca as-sholat, hanya tulisannya sama dengan cara penulisan dalam bahasa Syriak. Jadi itu kan baru gitu. Indonesia saya kira belum banyak orang yang mendengar kayak begini kan.
Jadi kalau kita melakukan kajian mendalam, tema apapun gitu, akan ada hal-hal yang tidak umum di kalangan halayak. Gitu. Selalu akan ada hal-hal baru gitu. Dan karena itu ketika saya sebagai Muslim, saya belajar di Pakistan 6 tahun, jadi sudah membaca kitab-kitab tentang sholat dari Albani dan yang lain-lain itu. Ternyata membaca karya Katz itu, saya menemukan banyak sekali hal baru gitu. Banyak sekali hal baru. Karena kajian dia itu yang tidak mengulang-ulang apa yang sudah dikatakan ulama terdahulu. Ya. Nah, kecenderungan kita para penulis ini kan cenderung mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang saja gitu. Kalau misalnya bicara tentang tafsir, tentang ayat apapun, kita paling ya mengulang dari Tobari sampai Ibnu Katsir. Kalau mujur tentang tafsir modern, itu aja yang kita ulang-ulang. Jadi hampir tidak ada insight baru, ya, yang kita tawarkan untuk memahami teks. Jadi teks Al-Quran itu semata-mata kita pahami dari suara para mufasir klasik. Ini sebenarnya bukan hal yang salah. Bahkan kalau kita cukup dengan kajian klasik saja, itu dengan penelitian yang ekstensif, kita akan mendapatkan hal-hal baru. Saya beri contoh ini ya. Ini mungkin bagi beberapa kawan dianggap tidak penting-penting banget gitu. Ini tulisan yang dimuat tahun berapa ya? 2021 itu tentang kata ulul amri di Quran. Wa ulul amri minkum itu, ya. Jadi hanya ayat itu yang saya diskusikan. Dan saya mendiskusikan tafsir dari Muqatil hingga abad ke-6 Hijriah. Jadi pada periode Ibnul Jauzi, ya, hingga periode Ibnul Jauzi. Tapi dari kajian tafsir awal itu, jadi dari Muqatil kan hidup pada tahun dia meninggal tahun 150 Hijriah, ya. Sementara Ibnul Jauzi itu ya ini daftarnya. Saya kira saya punya daftar para mufasir yang saya diskusikan. Saya kira ada. Oh, ini dia. Oh, sorry. Ini daftarnya yang saya diskusikan, tetapi memang hanya berhenti pada abad ke-6 Hijriah. Gitu. Jadi hanya fokus pada itu gitu, Mas. Tafsir para ulama abad awal, periode awal tentang kata wa ulul amri minkum, membandingkan antara tafsir Sunni dan tafsir Syiah, gitu. Itu banyak hal yang saya pelajari gitu. Dan mungkin ini sudah direview oleh banyak orang, termasuk salah satu yang sangat ahli itu Walid Soleh, ya. Walid Soleh ini seorang ahli di Toronto sekarang. Dia sangat ahli tentang tafsir. Dia memuji artikel saya sehingga bisa dimuat gitu. Mungkin juga karena saya sebut nama dia, gitu, artikel layak dimuat karena saya tahu dia salah seorang pereviewnya. Karena dia yang ngasih tahu gitu bahwa dia mereview artikel ini gitu. Temanya kan tentang sesuatu yang umum, ulil amri, kemudian bahannya juga umum, ya. Tetapi kajian saya itu sangat ekstensif dan memberikan insight terhadap isu yang saya diskusikan gitu, Mas. Jadi sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana kita mengadres isu gitu. Apakah kita mendiskusikannya itu dengan mengeksplorasi semua kemungkinan atau tidak. Dan ini yang saya pelajari di Amerika, Mas, terus terang. Jadi mereka itu tidak dibatasi oleh pandangan-pandangan dogmatis, ya, bahwa Quran itu harus dipahami dari sudut tafsir saja gitu. Enggak. Mereka itu akan mengeksplorasi semua sumber yang bisa digunakan untuk memahami teks Quran. Dulu saya belajar mata kuliah, judulnya itu seperti tadi saya sampaikan, itu Reading in the Quranic Text, membaca teks Al-Quran. Jadi kita membaca surat Al-Maidah untuk satu semester S3, ya. Jadi kita fokus pada satu surat gitu. Tetapi seingat saya dalam satu semester kita tidak sampai separuh dari surat Al-Maidah kita diskusikan di kelas. Jadi hanya membaca teks Quran. Ya. Tetapi cara ustadz saya itu, cara
profesor saya di Chicago itu, bagaimana dia mengeksplorasi makna teks dalam Quran dengan menggunakan semua sumber yang tersedia. Jadi misalnya, misalnya ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah uqud. Uqud itu kan bisa janji, bisa kontrak kan. Nah, tapi apakah itu yang dipahami oleh audien Al-Qur'an yang pertama? Apa kata uqud mereka pahami gitu, atau dipahami oleh Nabi sendiri gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat bagaimana kata uqud itu muncul di awal. Arti yang muncul di awal itu apa? Maka pertama kita melihat kata uqud, akad, itu dalam kamus-kamus. Kamus yang paling awal hingga mutakhir. Baru kita melihat bahwa kata akad itu ternyata maknanya itu bisa berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Kemudian kita melihat bagaimana kata akad itu diskusikan dalam tradisi tafsir. Itu sudah dua sumber kan? Kemudian kita melihat bagaimana kata akad itu muncul dan apa maknanya dalam syair-syair jahiliyah. Itu sudah dua gitu. Bagaimana kata akad itu muncul dalam literatur pra-Quran. Ya, baik Alkitab ataupun komentar-komentar tentang Alkitab. Jadi satu kata itu dieksplorasi sedemikian rupa gitu, sehingga yang sampai di kepala itu kaya sekali, Mas. Itu yang dulu saya pelajari, itu model seperti itu. Nah, itu cara orang Barat memang, ya. Kalau mengkaji sesuatu itu satu isu kecil gitu, tapi dikaji dari berbagai sudut pandang, sehingga kemudian menjadi artikel penting gitu. Nah, ada seorang profesor, Mas, di Temple apa ya, di Pennsylvania, itu menulis disertasinya dan kemudian menjadi buku hanya tentang satu kata dalam Al-Quran, yaitu kata kalalah. Itu. Jadi satu kata itu menjadi disertasi. Kalalah kan hanya muncul sekali dalam Quran ya, tapi itu menjadi disertasi dia. Jadi kita bisa bayangkan ya, penguasaan dia tentang isu yang kecil gitu. Jadi semua sumber itu dieksplorasi. Nah, ini yang saya tadi sarankan ke teman-teman itu, judul apa namanya? Bukan judul, tema itu bukan sesuatu yang sulit untuk dimunculkan. Apapun tema kita, kalau kita melakukan penelitian yang ekstensif, ya, mengeksplorasi semua sumber yang tersedia, maka apapun tema itu akan menjadi penting. Banyak hal baru yang kita pelajari, walaupun tampaknya misalnya di Indonesia, ini mah nggak menarik gitu. Apa pentingnya ngomong tentang sholat? Tapi kalau kita telusuri, mencari angle yang menarik itu, akan ada hal yang menarik gitu, Mas. Misalnya tulisan saya itu Muslim Prayer and Public Sphere kan. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar gitu. Ya kan? Bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar lah, kira-kira di terjemahan simpelnya. Tetapi bagaimana ayat ini itu mengejawantah secara nyata dalam kehidupan Muslim. Jadi saya mengkaji pertanyaan itu, bagaimana ayat itu dipraktikkan dalam kenyataan hidup mereka secara antropologis. Ya, bagaimana misalnya penduduk satu lokal memperlakukan sholat, tradisi sholat gitu. Ini kan sudah banyak. Saya tidak perlu datang ke satu tempat sendiri karena kajian seperti ini sudah ada. Jadi ada orang mengkaji tentang masyarakat Gayo misalnya, ada orang yang mengkaji masyarakat mana gitu kan. Kemudian saya menghimpun dari berbagai kajian antropologis, kemudian mensintesiskan kaitan antara sholat dan ruang publik. Kan menarik juga dulu waktu Arab Spring itu kan biasanya demonstrasinya itu kan setelah Jumat dulu, Mas. Arab Spring ya, di Arab itu kan mereka sholat Jumat dulu gitu ya. Kemudian dari sholat Jumat mereka ke Tahrir, melakukan protes gitu. Itu kan bagian bagaimana sholat itu bukan sesuatu yang personal semata, tapi menjadi semacam wahana untuk memfasilitasi kepentingan publik ya, atau
concern, keprihatinan publik. Itu yang saya diskusikan gitu. Jadi kalau kita kan cenderung melihat sholat itu kan hanya urusan personal, ya itu hanya urusan kita dengan Tuhan. Ternyata tidak, ada aspek-aspek publiknya gitu. Dan itu yang saya eksplorasi gitu Mas. Jadi yang dipentingkan dari kita itu sebenarnya mencari angle, ya, mencari sudut pandang dari tema-tema yang apapun temanya. Yakin, tidak sulit milih tema, ya. Tinggal kita mikir angle-nya yang bagian mananya gitu. Ya, mencari sudut pandangnya gitu Mas. Bagian mana dari isu ini yang akan kita yang akan kita jadikan sebagai fokus tulisan lah kira-kira. Ya saya setuju dengan sholat ini ya kita sudah tahu lah ya tentang sholat gitu. Mungkin orang barat nggak ngerti sholat sehingga mereka pengen tahu gitu. Tapi enggak, kalau kita mengkaji lebih detail, punya angle tersendiri gitu, akan ada hal-hal menarik yang bahkan pembaca muslim di tanah air kita akan juga ikut menikmati. Terima kasih banyak, Prof. Baik Mas Tarmizi ya. Oke, Bapak Ibu yang lain. Bu Rosalinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Muninsiri. Selamat siang. Saya itu termasuk sering ikuti YouTube-nya Prof. Munin itu bareng suami. Biasanya kalau ke kampus itu kan jarak tempuhnya lumayan Prof, 1 jam. Di sepanjang jalan itu sama suami suka dengerin YouTube-nya Prof. Muninsiri. Apalagi salah satu bukunya itu yang saya suka itu Pendidikan dan Radikalisme itu. Iya. Jadi dari beberapa tulisan Prof. Munin itu saya lihat itu lebih banyak ke kajian teks. Benar tadi kata Mas Abed, tapi ada yang juga lapangan gitu. Nah, hari ini jadi langsung mendengar materi langsung dari Prof. Munin ini semakin semangat insya Allah nulisnya. Jadi tadi saya mendengar bahwa secara struktur itu ada 3 struktur yang Prof. Munin itu ada introduction, body, sama conclusion kan, kesimpulan. Jadi ada yang saya garis bawah itu di introduction itu kan ada identifikasi masalah sama argumen, tesis statement atau argumen gitu. Nah tadi saya coba lihat dari contoh jurnalnya Prof. Munin tadi mengenai Sufism dan Salafi. Kebetulan disertasi saya itu Prof belum terbit juga sih, tapi udah ditulis artikelnya. Itu saya coba masukkan identifikasi masalahnya itu bahwa selama ini kan burdah itu kan nggak diterima di Salafi, terutama di Arab Saudi gitu. Nah kemudian saya melihat mengidentifikasi masalah bahwa ada seorang penyair Sufi Arab yang kemudian menulis Nahjul Burdah. Artinya kan dia sebenarnya menerima burdah, tetapi dia membuat dalam versi yang berbeda gitu. Jadi dia membuat versi burdah, Nahjul Burdah, yang tidak mengandung gulu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Jadi saya berargumen bahwa Abdul Hamid namanya Prof, kebetulan beliau itu anak dari Syekh Minangkabawi Nawawi itu ya. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi gitu, Prof. Jadi Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi masih keturunan Minang, tapi beliau dibesarkan di Arab Saudi, kemudian menjadi bagian dari kerajaan Arab Saudi gitu. Jadi bagian kedubes. Kebetulan beliau ditunjuk sebagai kedubes Pakistan apa kalau nggak salah dari Arab Saudi pada masa itu, dan juga sempat menghadiri penyerahan kekuasaan penyerahan dari penjajahan Jepang ke kemerdekaan ke Indonesia gitu dari Arab Saudi. Nah itu apakah modelnya seperti itu dalam membuat identifikasi masalah dan argumennya Prof? Nah kira-kira memungkinkan tidak artikel saya ini, karena untuk sastra Arab ini saya masih kesulitan untuk mencari jurnal-jurnal yang kira-kira relevan gitu Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan body itu dibuat mengembangkan dari argumen tesis kan Prof. Nah itu bagaimana model pengembangannya dalam mengembangkan subtitel yang di bawahnya itu Prof. Dan yang terakhir itu masalah conclusion.
Nah, saya itu sering kali bingung itu, conclusion itu saya sering ambil dari pengembangan abstrak, atau saya justru dari temuan aja gitu. Itu gimana cara membuat conclusion yang baik gitu. Terima kasih Prof. Uninsiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosalinda juga ya. Tentang saya komentari dulu ya. Memang saya itu di training untuk kajian tekstual. Jadi menulis buku pendidikan dan radikalisme itu memang di luar training saya, dan saya harus akui saya belajar cukup gigih untuk menulis dari hasil penelitian lapangan gitu, karena saya tidak di training untuk saya bukan sosiolog, bukan political scientist gitu, tetapi pada saat yang sama saya ingin berkontribusi real gitu, karena situasi di tanah air ini kan terutama terkait problem intoleransi, radikalisme di kalangan anak-anak muda ini kan sebenarnya serius gitu. Kita menganggapnya tidak serius, tapi sebenarnya soalnya sangat serius banget gitu. Contoh intoleransi di anak-anak sekolah itu kan misalnya soal bullying gitu, kita anggap normal-normal saja karena dianggap sebagai candaan kan. Kalau orang misalnya dicaci atau diolok-olok soal badan, soal tubuh misalnya, jadi body shaming gitu. Mereka bilang, oh ini hanya canda kok gitu. Tapi kan sebenarnya mereka juga nggak suka kan diperlakukan seperti itu toh. Kita menganggap ini sesuatu yang normal-normal saja, padahal ini tidak baik bagi keadaban masyarakat anak-anak muda kita gitu. Jadi saya ingin berkontribusi terhadap soal-soal real, dan karena itu walaupun ini di luar bidang training saya gitu, saya memaksakan diri untuk ikut terlibat dalam penelitian lapangan dan kemudian menuliskannya dalam buku gitu. Jadi saya belajar dari awal sebenarnya ketika menulis buku pendidikan dan radikalisme itu. Tentang identifikasi masalah, saya kira yang Ibu gambarkan itu sudah cukup bagi saya untuk melihat secara dari segi struktur itu sangat logis gitu, bahwa ya betul orang-orang Wahabi itu cenderung anti Sufi, tapi ternyata ada juga gitu di lingkungan orang-orang Saudi yang justru mereka sendiri adalah Sufi gitu, bahkan cenderung mendukung membuat versi sendiri tentang Burdah misalnya. Saya melihat itu cara mengidentifikasi masalah yang sudah cukup jelas, Ibu. Hanya yang belum jelas di saya itu tesis statementnya kira-kira apa dari identifikasi itu, atau argumen inti yang ingin dikembangkan dari identifikasi itu apa gitu. Apakah ingin menunjukkan bahwa misalnya orang-orang Saudi itu sebenarnya tidak monolitik dalam memandang tasawuf misalnya. Itu kan bisa satu ya. Ternyata orang-orang Saudi sendiri itu beragam pandangannya tentang tasawuf misalnya, atau tentang Burdah secara khusus. Atau pertanyaan terkait bahwa Burdah itu ya bisa mengambil banyak bentuk gitu, bahwa ternyata ini ada orang Saudi yang menulis Burdah versinya sendiri gitu. Jadi itu yang terkait selain identifikasi masalah adalah tesis statementnya, Ibu. Itu yang tadi sepertinya belum jelas di saya gitu. Nah itu yang mungkin bisa dipikirkan ya. Dan saya perlu mengakui bahwa satu yang biasanya menuntut saya berpikir panjang itu adalah memikirkan soal pertanyaan, soal tesis. Itu saya berpikir panjang sekali gitu. Bisa bukan hanya jaman, tapi kadang bisa berapa minggu gitu saya merenung apa kira-kira pertanyaannya gitu. Karena asking the right question itu kan kunci, ya. Mengajukan pertanyaan yang benar itu kunci dalam artikel. Saya menghabiskan banyak waktu memang, kalau boleh jujur itu, karena saya nggak cerdas-cerdas banget gitu. Jadi menghabiskan banyak waktu mikir, apa sih pertanyaan kuncinya itu apa? Karena kalau kita sudah mengajukan pertanyaan yang benar, itu separuh jawaban sudah kita miliki. Ya, kalau kita sudah mengajukan pertanyaan yang benar, separuh jawaban itu sudah ada gitu. Jadi hanya tinggal separuhnya lagi maksudnya. Nah, karena itu saya kira yang perlu dipikirkan itu
tesis statementnya yang menarik itu apa yang bisa dikembangkan dari identifikasi masalah. Soal body text itu kan itu yang saya maksud dengan 3 kerangka tadi itu bisa berubah ya. Itu yang saya lakukan. Dan yang terakhir itu kan sebenarnya yang saya tulis di buku itu, di buku Pendidikan dan Radikalisme, atau yang dalam bahasa Inggrisnya Youth Islamic Education. Jadi memang menggunakan itu Ibu. Jadi mendiskusikan apa yang sudah ditulis oleh orang-orang lain. Kemudian saya mempresentasikan hasil temuan riset, gitu. Kemudian memberikan analisis dan kemudian mengambil kesimpulan, gitu. Nah, terkait dengan kesimpulan ini memang gampang-gampang susah, ya. Menulis kesimpulan itu gampang-gampang susah. Tetapi kuncinya adalah kalimat ini, bahwa kesimpulan itu lebih dari sekedar ringkasan. Ya. Kesimpulan lebih dari sekedar ringkasan. Perlu kita memberikan ringkasan garis besar, tapi jangan berhenti di situ. Kalau Bapak Ibu baca bab kesimpulan masing-masing bab, bagian kesimpulan dari masing bab dalam buku itu, jenengan akan bisa melihat bahwa ada aspek ringkasan dari apa yang sudah saya diskusikan, tapi pada saat yang sama saya itu meng-highlight atau menggarisbawahi hal-hal yang menonjol, ya, hal-hal yang bagi saya itu sangat signifikan dari temuan saya itu, gitu. Jadi ringkasan iya, tetapi juga mengeksplisitkan apa yang menonjol dan signifikan dari temuan penelitian. Dan ini tambahan lagi yang menjadi rahasia tulisan saya. Saya selalu berpikir panjang. Pertama untuk membuat pertanyaan, dan yang ketiga kalimat penutup. Jadi saya pikir panjang gitu, apa kalimat yang enak gitu, yang nanti setelah orang baca, review baca, itu melekat di kepalanya gitu. Jadi membuat satu frase kalimat itu yang setelah membaca itu masih melekat di kepala gitu. Karena kan pada akhirnya artikel kita itu kan untuk bisa dimuat harus direview orang. Preview itu harus terkesima gitu. Harus ada ketertarikan. Ini menarik, ini kayak gitu. Jadi dan untuk saya salah satu untuk menggoda mereka tertarik itu kalimat terakhir. Pikirkan baik-baik gitu. Tutup gitu ya. Tutup artikel kita itu dengan kalimat yang memukau. Memukau dalam pengertian melekat di kepala gitu. Ya, saya lama memang mikir itu kalimat terakhirnya apa sih gitu. Ya, kalimat terakhirnya apa sih gitu. Untuk menutup tulisan. Karena saya ingin karena saya ingin pembaca itu tetap review atau pembaca itu setelah membaca itu masih ada sesuatu yang terngiang-ngiang di kepala gitu. Jadi itu memang selalu saya lakukan. Berpikir agak panjang, tulisan ini akan ditutup bagaimana sih kira-kira gitu. Sorry, saya agak batuk. Mungkin itu dulu ya. Oke. Terima kasih. Masih ada 10 menit, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mas Abid, boleh nambahin dikit lagi? Ya. Prof. Munin tadi tesis argumen saya itu ingin mengatakan bahwa penyair Arab Saudi itu dia menghadirkan bentuk Nahjul Burda yang menghadirkan porsi Tuhan itu lebih besar dibandingkan porsinya Nabi gitu. Jadi sebelum memuji Nabi, pujilah Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi itu mungkin gaya modelnya yang Salafi menghadirkan model Nahjul Burda yang berbeda. Pertama itu. Yang kedua tadi saya tertarik juga dengan kosakata yang dalam Al-Quran kemudian dibandingkan dengan yang ada di syair-syair jahili gitu kan, ataupun mungkin di hadis itu kan kalau di kajian bahasa kan bisa kita tarik ke kajian semantik atau kajian apa gitu. Itu Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
Iya, Mbak, kalau tesisnya itu akan eh, akan menggarisbawahi eh, model salafi tentang Burdah yang bukan hanya memuji Nabi tapi juga memuji Tuhan, itu mungkin sedari awal identifikasi masalah perlu mengarah ke soal ini gitu, Mbak. Sebab kalau dari penjelasan jenengan itu tesisnya itu bisa macam-macam angle-nya gitu. Jadi saya melihat sedari awal tidak lagi berbicara tentang hubungan salafi dan sufi gitu, tapi lebih tentang misalnya pentingnya menekankan soal-soal akidah tauhid tentang ketuhanan bagi orang-orang salafi. Kan itu lebih penting kan? Sehingga ketika mereka berbicara tentang burdah pun aspek ketuhanan itu sangat dominan dalam deskripsi mereka. Jadi mungkin ke sana Mbak ininya, cara mengidentifikasi masalah supaya identifikasi masalah itu cocok dengan tesis yang akan dikembangkan. Gitu. Saya kira itu yang ada di pikiran saya sekarang. Oke. Ya. Yang satu lagi Prof, yang masalah Ya. kosakata tadi, kosakata yang kita coba bandingkan itu ya. Tadi masalah al-uqud tadi kan coba dilihat al-uqud itu dalam Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an bagaimana, kemudian syair jahili ternyata al-uqud beda makna Iya, gitu. betul. Nah, itu ternyata banyak kata-kata yang kemudian bisa dikembangkan dalam perspektif semantik mungkin kalau dalam ilmu linguistik Arab. Itu Itu ya, kan Prof. pertanyaannya sebenarnya kalau dulu saya belajar dengan Michael Sell itu pertanyaannya adalah apa kira-kira pemahaman audien pertama Quran tentang kata akad, Mbak. Jadi kira-kira kata akad itu dulu dipahami sebagai apa gitu. Sebab kalau kita merujuk pada tafsir, tafsir itu kan ditulis sejak abad kedua, bahkan abad ketiga, yang terkenal abad keempat kan. Jadi Tobari yang penulis karya besar itu kan wafat tahun 310 ya, berarti awal abad keempat. Itu kan sudah lama sekali gitu. Jadi makna awal, makna originalnya itu boleh jadi sudah hilang kan. Nah, untuk merekonstruksi kemungkinan makna yang dipahami oleh audien Al-Quran pertama, maka yang sangat mungkin adalah melihat bagaimana kata akad atau apapun itu muncul dalam syair-syair jahiliyah gitu. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Kira-kira apa makna kata ini dipahami oleh audien pertama Quran gitu. Nah, karena itu kemudian kita eksplorasi berbagai sumber, baik kamus-kamus awal, tafsir, juga bagaimana kata akad muncul dalam literatur pra-Islam. Ya, itu sekedar ingin tahu saja gitu. Karena kan salah satu yang saya pelajari betul belajar di Amerika itu adalah mengeksplorasi semua kemungkinan. Jadi mereka memang tidak memberikan penilaian mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena tugas sarjana kan memang bukan itu gitu. Tugas sarjana itu mengeksplorasi dan mengajukan jawaban yang paling mungkin terhadap persoalan. Ya, jadi kalau yang menghakimi itu ya tugas hakim lah gitu. Yang menilai itu ya tim penilai. Itu bukan tugas sarjana yang serius lah kira-kira. Jadi sarjana itu ya mengeksplorasi. Makanya tadi contoh Marian Kals itu bagus sekali tuh. Jadi dia mengeksplorasi berbagai literatur terkait dengan sholat gitu. Sholat di kalangan para fuqaha, sholat di kalangan para mutakalimun, sholat di kalangan para sufi. Itu saja sudah menarik sekali itu. Membandingkan tiga kelompok muslim gitu ya. Fuqaha, mutakalimun, dan sufi terkait dengan persepsi mereka tentang sholat. Itu saja sudah sangat menarik. Itu satu chapter di buku itu. Membandingkan berbagai pandangan berbagai kelompok muslim ya. Jadi itu memang yang menjadi. Tetapi kalau jenengan ingin mengeksplorasi, sebab kan kita sebenarnya kan tidak tahu ya lafaz-lafaz Quran itu maknanya apa gitu.
makna yang dikehendaki Tuhan itu apa sih sebenarnya gitu. Atau makna yang dipahami oleh audiens pertama Quran itu apa sih gitu. Memang sebagian bisa kita ketahui melalui misalnya tafsir Nabawi kan. Kan ada yang kalau kita baca kitab hadis ada satu bab misalnya tafsir Nabawi itu ada gitu. Tapi kan hanya sedikit banget yang dijelaskan oleh Nabi itu sedikit banget. Nah, selebihnya itu kan spekulasi dari para mufasir yang belum tentu sepenuhnya sama seperti apa yang dipahami oleh Nabi atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, mungkin yang bisa membantu adalah menggunakan tafsir-tafsir jahiliyah itu untuk menafsirkan. Karena ini juga bukan hal yang baru, Mbak. Jadi Umar bin Khattab dulu disebutkan pernah mengatakan, pelajarilah syair-syair jahiliyah karena dari sana kalian bisa menafsirkan Quran gitu kalau difrasekan Indonesia. Jadi sebenarnya menggunakan tafsir jahili untuk memahami Al-Quran itu sesuatu yang sebenarnya tidak kontroversial di kalangan para ulama-ulama awal. Ya, terima kasih Bu Rosalinda atas pertanyaannya. Saya kira tadi Mas Munim sudah menunjukkan bisa banyak angle dipakai untuk melihat topik yang ditekuni oleh Bu Rosalinda. Jadi saya kira bisa banyak artikel muncul dari riset beliau ini. Ya, Bapak Ibu, kita 2 menit lagi selesai dan saya kira pertanyaan dari Bu Rosalinda tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Satu hal yang mungkin ingin saya tegaskan di sini bahwa seperti dikatakan oleh Mas Munim tadi, belajar menulis itu harus terus. Jadi Mas Munim tadi ketika masuk ke riset lapangan begitu, menulis bagaimana membunyikan data hasil riset penelitian lapangan, itu juga belajar panjang, juga belajar tekun lagi soal menulis itu, jadi tidak mudah. Jadi hasilnya kemudian saya kira sangat keren sekali. Ya, jadi saya menyarankan teman-teman untuk beli buku ini memang karena buku ini hasil riset lapangan yang baik, dan kemudian di kampus kami ini kan jurusan pendidikan banyak, paling besar Fakultas Tarbiyah, tetapi kemudian saya kira tidak banyak yang masuk ke isu-isu seperti ini. Ya, saya tidak tahu kenapa. Jadi kebanyakan risetnya sangat mikro, misalnya penelitian pengajaran di kelas, kemudian pembuatan buku ajar dan seterusnya, tapi tidak banyak masuk ke isu yang saya kira tidak kalah penting soal radikalisme. Sekarang misalnya di sini juga ada pesantren-pesantren dalam tanda petik yang radikal, tetapi kenapa tidak banyak riset soal itu, saya juga tidak tahu mengapa teman-teman di Fakultas Tarbiyah. Saya kira kalau teman-teman membaca buku ini mungkin akan mendapatkan banyak hal yang bisa ditulis terkait topik pendidikan dan radikalisme atau mungkin juga yang lain. Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin Mas Munim ada closing statement, silahkan. Saya kira saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Mas Abid dan juga teman-teman semua bisa silaturahmi pada siang ini, dan mudah-mudahan kita bisa ngopi-ngopi darat suatu saat ya. Sehingga komunikasi kita masih bisa berlangsung gitu aja Mas. Terima kasih banyak. Mungkin ya. Oh, ada Pak WR3, Pak Bahrul Ulum. Mungkin ada yang mau disampaikan. Enggak, ini ya. Assalamualaikum Pak Prof. Munim. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak Bahrul ya. Mudah-mudahan masih ingat saya karena saya selalu ingat Mas Munim. Ya dulu Pak. Saya dulu S2 dan Mas Munim S3, kita pernah selokal mata kuliah Piksiasa. Iya dan Pak. Saya lama merindukan Mas Munim karena salah satu yang kami selalu ikuti pemikirannya dan juga pernah mengundang, kalau masih ingat kan saya pernah mengundang ke kosan saya. Di kosan saya dulu di ruangan depan itu kita diskusi malam. Ya,
Jadi sejak selesai S2 baru sekarang bisa Ya, 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 Pak. Wow, gitu ya. wow, Ya, lama sekali jadi ya. lama sekali ya. Jadi waktu itu tahun 2001 ya, selesai Ya. saya langsung pulang. Aha. Dan saya selalu mendengar kabar juga bisa hadir, dan kami berharap memang satu waktu Jambi ya. Saya ketemu langsung di kampus UIN Jambi ini. Ya, itu mudah-mudahan masih ingat kita dulu pernah satu lokal. Ya. Masuk di saat kami ngontrak mata kuliah di kelas Mas Muni. Iya, iya, Pak. Siasa. Aha. Oh ya, Fikih Siasa, iya betul. Iya, kalau nggak keliru yang mengajar dulu apa Pak Din, Pak ya? Saya lupa yang mengajar Fikih Siasa dulu. Bukan, iya, Prof siapa namanya? Iya, kita mengambil kelas yang sama kayaknya. Iya, iya betul. Sudah senior juga itu di dosen UIN Jakarta. Iya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Waktu itu saya ketemu. S2. Ya. Oke. Masih muda nampaknya Bang Mas Muni ini. Oh. Sekarang ya ke Indonesia ya. Iya, sedang liburan dan Ya. rencana minggu depan balik ke Amerika. Oh enggak ya. Mudah-mudahan ya, kami berharap tadi disebut Mas Abid, mudah-mudahan bisa ke UIN Jambi ya. Kok saya dulu pernah juga waktu jadi dekan mau minta, tapi belum sempat juga ya. Saya pernah kirim WA juga ya, ke Mas Munim itu. Karena ada forum Warek 4 itu kita memasukkan juga Mas Munim itu sebagai salah satu pengarah lah kalau kita ada kerjasama luar negeri gitu. Iya. Itu saya memasukkan Mas Munim itu. Siap. Siapa tahu kami bisa ke Amerika gitu. Siap. Iya, Pak. Dengan senang hati. Dan bisa ada MOU gitu. Iya, saya dengan senang hati akan membantu apapun yang bisa saya lakukan untuk kerjasama institusi antar lembaga kita sama-sama ya. Kebetulan saya di bidang kerjasama juga gitu. Jadi selalu ada. Sekarang kami kerjasama dengan di salah satu perguruan tinggi di Amerika. Apa namanya itu? Dengan ini Michigan State University. Michigan ya. MSU, Michigan State University. Sekarang sudah berlangsung. Michigan State University. Ada beberapa program yang sedang berlangsung sekarang, program kerjasama misalnya masing-masing kita punya kelas, kami punya kelas di sini dan dari Amerika, dari Michigan State mengajar, kemudian juga ada kelas kita di Michigan State, kita yang mengajar secara online gitu, itu yang sedang berjalan sekarang. I see. Oke. Nanti mudah-mudahan di kampus Mas Munim juga suatu waktu bisa gitu. Oke. Iya, Pak. Dan ini juga mungkin tambahan untuk studi agama ya, kalau jenengan Google jadi the best ranking gitu universitas di dunia untuk bidang studi agama, religious studies, teologi dan divinity. Kampus terbaik di dunia itu Notre Dame. Jadi studi agama apapun agamanya, Islam, Kristen atau apapun, Notre Dame itu nomor 1. Silakan jenengan Google. Nomor 1 itu Notre Dame, nomor 2 itu Oxford, nomor 3 itu Harvard, nomor 4 itu Cambridge. Ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita selalu ranking 1 untuk studi agama. Ya. Dan itu salah satunya karena ada Mas Munim di situ ya. Enggak lah Pak, enggak ya, karena mereka memang punya. Oh ya, baru ingat saya, namanya Profesor Ahmad Sukarja gitu ya. Ahmad Sukarja. Ngajar gitu. Ya, Fiksiasa di UIN Putat. Yang ngajar dulu, yang ngajar kita dulu Fiksiasa. Iya, Pak. Oke. Ya, saya punya buku. Ya.
kan ada buku pertamanya dulu tuh Mas Muni waktu di yang tentang fikih itu ya, apa ya kemarin dia yang juga banyak beredar itu. Pernah menulis tentang fikih apa dulu namanya itu ya? Itu kan Fikih lintas agama awal nggak Mas ya? Muni. Fikih, Ya, Fikih lintas agama. iya. Ya, itu kumpulan tulisan ya. kumpulan tulisan. Yang buku Ada buku apa dulu dia? secara fikih Iya. apa kalau nggak salah seingat saya, Mas. Ya, oke. Kerja. Baik, terima kasih Mas Abid. Sama-sama Pak Bahrul. Bapak Ibu, terima kasih Pak WR sudah berkenan hadir dan tadi bincang-bincang dengan Mas Mun'im soal kenangan pernah berjumpa ternyata. Ya, saya sendiri belum pernah berjumpa langsung dengan Mas Mun'im, hanya lewat Zoom dan lewat WA. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Mun'im dan kemarin saya mudah-mudahan liburannya lancar meskipun banyak disela dengan kegiatan. Saya kemarin ketemu Pak Jamhari, beliau ke Jambi dan saya nemenin beliau. Beliau akan ada bedah buku di PPIM tanggal 21 kalau nggak salah. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Mas Mun'im atas perkenannya hadir dan Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.